السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعد. أما بعد فيا أيها الخادرون أوصيكم بتقوى الله وحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala selain menentukan keimanan dan keislaman dalam diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus kepada kita seorang rasul yang mulia, Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyampaikan kebenaran dan membawa agama yang hak kepada diri kita, sehingga membuat seorang muslim itu mulia di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atas para keluarga dan para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berittiba', mengikuti dan mencontoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita akan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya amal seseorang tidak memasukkannya ke dalam surga, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu
وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam beramal tepatilah pada kebenaran, mendekatlah pada kesempurnaan, dan bergembiralah bahwa sesungguhnya tidaklah seorang di antara kalian akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Wa'alamu, dan ketahuilah bahwa amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin dilakukan meski itu sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadis ini, ada di antara sahabat-sahabat Nabi dan para ulama mencoba untuk mensyarahkan, menjelaskan makna dari kata saddidu wa qaribu. Makna saddidu wa qaribu, tepatilah kebenaran dan dekatilah kesempurnaan, menurut Al-Imam An-Nawawi dan Al-Mubarakfuri. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan saddidu wa qaribu adalah carilah yang benar di antara amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah yang benar dan amalkan ia. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka berusahalah untuk mendekati yang benar tersebut. Sementara menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan saddidu wa qaribu, hendaklah seorang muslim beramal dengan cara yang benar, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang ikhlas, agar amalan yang dilakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta jangan berlebihan dalam beramal agar kita tidak jatuh pada sikap bosan dan jenuh yang membuat akhirnya kita meninggalkan amal itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu terkait dengan lanjutan hadis yang menegaskan bahwa seseorang tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, hal itu menunjukkan kepada kita sebab hakiki dan juga kepada adab yang semestinya ditunjukkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi seseorang disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dan dimasukkan ke dalam surga lewat amalnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 14, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'un bima kanu ya'malun. Kata Allah, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 72,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang diperingatkan kepada kita para ulama. Sesudah beramal, seorang muslim tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk membangga-banggakan dan mengandalkan amal yang telah dilakukan. Sebab pada dasarnya seseorang bisa beramal karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kekuatan, Allah lah yang memberikan taufik, Allah lah yang memberikan kebaikan pada diri kita, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah contohkan, telah wariskan, telah titipkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana cara agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 218. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan gambaran dan kejelasan kepada kita bahwa orang-orang beriman yang berhijrah karena Allah, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dalam beberapa hadis, barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang berkomitmen untuk hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditulis padanya dia hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian barang siapa yang berjihad di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan rahmatnya kepada dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lewat rahmat yang Allah akan berikan kepada dirinya. Namun cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan beramal secara benar. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan beramal secara yang benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, inilah beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada Allah wabarakatuh.